Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama kami di Jakarta Insight. Saya Denis Pangestu. Dan saya Nabila. Beragam peristiwa penting yang terjadi di wilayah DKI Jakarta akan kami hadirkan untuk Anda pagi ini. Berikut berita selengkapnya. Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun TNI, berbagai rangkaian acara digelar di sejumlah titik di Jakarta. Upacara berlangsung hikmat dengan melibatkan aparat TNI dan berbagai matra. Selain upacara, sejumlah atraksi dan pameran alutista turun ditampilkan dan menarik perhatian warga yang datang sejak pagi hari. Ribuan masyarakat memadati kawasan Monas, Jakarta Pusat dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-80 Tentara Nasional Indonesia. Perayaan ini diwarnai dengan upacara militer, parade alutsista, serta pertunjukan hiburan dari sejumlah artis ternama. Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung upacara peringatan tersebut. Puncak acara yang digelar Minggu 5 Oktober 2025 ini diawali dengan upacara peringatan HUT TNI. Presiden Prabowo Subianto selaku Panglima Tertinggi TNI memimpin langsung jalannya upacara, didampingi para pejabat tinggi negara dan pimpinan 3 matra TNI. Momen yang paling ditunggu adalah parade militer. Deretan kendaraan tempur, pasukan khusus hingga demonstrasi kemampuan TNI tampil megah, menggambarkan kekuatan dan kesiapan TNI dalam menjaga kedaulatan negara. Puncak perayaan HUT TNI berlangsung di Monumen Nasional Jakarta Pusat. Ribuan prajurit dari 3 matra darat, laut, dan udara tampil dalam parade militer yang megah. Dengan ibu siapa ini? Butuni Dari mana? dari Bekasi. Apa yang membuat ibu tertarik untuk mengunjungi perayaan HUT TNI yang ke-80 di Monas ini? Ya ya tertarik aja ingin mengikuti ini ulang tahun TNI. Ada kesan dan pesan untuk TNI ini? Ya, semangat terus para TNI, semangat berjuang untuk. Selain rangkaian militer, masyarakat juga dihibur oleh penampilan sejumlah artis tanah air, diantaranya Dewi Persik, grup band Wali, dan NDXAK yang berhasil menciptakan suasana meriah. TNI terus hadir bersama rakyat, untuk rakyat, dan demi bangsa. Dari Monumen Nasional, saya Maulia Rahmah melaporkan. Berita selanjutnya datang dari kawasan Greenfield, Jakarta Barat. Pekerjaan proyek yang menutup sebagian lajur memicu kemacetan panjang, terutama saat volume kendaraan meningkat. Petugas Dinas Perhubungan mengimbau kembali pengendara untuk memilih jalur alternatif dan tetap berhati-hati saat melintas kawasan yang terdampak. Halo pemirsa, saya Ayu Karina melaporkan langsung dari Jalan Greenfield, Jakarta Barat. Saat ini kondisi arus lalu lintas menuju jalan panjang terpantau padat merayap akibat adanya pertigaan yang menutup jalur kendaraan sehingga membuat kemacetan karena penumpukan kendaraan. Permisi Pak, kalau boleh tahu kemacetan karena pertigaan ini ngaruh nggak ke aktivitas pengendara motor di sekitar sini Pak? Iya, pengaruh. Udah gitu bikin kesel juga ya, bikin capek. Iya. Pertama ya. Terus mengganggu. Ya, menghambat juga. Sejak kapan kemacetan di sini mulai terasa? Macetnya mulai dari jam 3 sih Kak. Ya. Macetnya itu kayak soalnya lawan arah jadi macet gitu. Ya. Terus di pertigaan gitu juga jadi macet gitu. Kalau boleh tahu lagi nih Kak, kemacetan karena pertigaan ini ngaruh nggak ke aktivitas warga sekitar? Ya sangat terpengaruh sih Kak. Soalnya kita juga kalau mau nyebrang ke sana ke situ ya agak sulit. Kemacetan mulai terasa sejak siang hari hingga sore ini. Pengendara tampak bergerak sangat lambat, bahkan di beberapa titik terjadi penumpukan kendaraan karena jalan yang menyempit. Selain itu, belum terlihat adanya petugas dari pemerintah atau kepolisian yang membantu mengatur arus lalu lintas di lokasi. Perbaikan jalan dilakukan karena adanya perempatan yang padat untuk menyeberang, menyebabkan jalur kendaraan terpaksa terhenti karena kepadatan kendaraan.
sehingga menimbulkan antrian panjang dari arah Greenfield menuju Jalan Panjang. Hingga malam ini, belum tampak adanya petugas lalu lintas yang mengatur kendaraan di kawasan ini. Bagi pengendara yang ingin melintas menuju Jalan Panjang, disarankan untuk mengambil jalur alternatif melalui Jalan Arjuna Selatan guna menghindari kemacetan panjang. Dari Greenfield, Jakarta Barat, saya Ayu Karina, terima kasih. Sebuah festival kuliner Korea kembali digelar di kawasan pusat kota Jakarta dan mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat. Acara ini berlangsung di Korea 360 Lotte Mall Jakarta, beragam pertunjukan musik, pameran UMKM hingga stand kuliner khas Korea menjadi daya tarik utama bagi pengunjung. Selamat siang pemirsa, Festival Kuliner Korea kembali hadir di Jakarta. Saya Kurniawati melaporkan langsung dari Main Atrium Anything Zone Korea 360 Lotte Mall Jakarta. Saat ini tengah berlangsung K-Food dan K-Seafood Festival 2025. Festival ini akan digelar selama 2 pekan berturut-turut pada 4 hingga 5 Oktober dan 11 hingga 12 Oktober 2025. Acara ini tidak hanya menyajikan makanan khas Korea yang halal dan aman dikonsumsi untuk masyarakat Indonesia, tetapi juga menghadirkan berbagai kegiatan untuk para pengunjung. Festival ini digagas oleh Kementerian Pertanian dan Perikanan Korea. Kegiatan ini bertujuan memperkenalkan kuliner khas Korea yang halal dan dapat dinikmati oleh masyarakat Indonesia. Festival ini turut dimeriahkan oleh berbagai aktivitas menarik, seperti pembuatan mandu bersama pengunjung, permainan interaktif Golden Bell, penampilan spesial Han India, serta penyewaan hanbok gratis dan rekaman video 360 yang menjadi daya tarik bagi para pengunjung. Dengan kakak siapa? Ya, dengan Fermi. Apa kesan-pesan kakak untuk acara ini? Kesan-pesannya, kalau kesannya sih acaranya seru banget, menarik banget. Kalau bisa tuh sering-sering diadakan untuk acara seperti ini gitu. Pesannya kayaknya mungkin bisa lebih variatif lagi nanti, kayak misalnya penjual untuk barang-barang handmade dari Korea atau baju-baju gitu. Saat ini saya juga sudah bersama dengan salah satu penyelenggara festival. Halo Kak, dengan nama siapa? Halo, aku dengan Fitri Purwanti. Kakak di sini sebagai apa? Oke, aku dari penyelenggaranya ya Kak. Ini kita diselenggarakan oleh AT, Korean Agro-Fisheries Food and Trade Corporation ya. Terus, apa sih tujuan utama diadakannya K-Food dan K-Seafood Festival 2025 di Jakarta? Oke, jadi acara ini sebagai promosi sebenarnya ya, promosi produk-produk Korea yang sudah ada di Indonesia yang bisa dibeli di pasar-pasar luar. Acara ini tidak hanya menjadi ajang untuk menikmati kuliner Korea, tetapi juga menjadi sarana pertukaran antara budaya Indonesia dan Korea. Dari Jakarta, saya Kurniawati melaporkan. Taman Bugar Kedoya yang baru diresmikan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada akhir September 2025 kini menjadi ruang publik favorit untuk berolahraga dan bersantai. Setiap sore, area taman dipadati oleh warga yang memanfaatkan fasilitas olahraga dan area hijau untuk berbagai aktivitas. Setelah diresmikan pada tanggal 30 September 2025, Taman Bugar Kedoya kini menjadi destinasi favorit warga sekitar. Setiap pagi dan sore, kawasan ini dipadati oleh masyarakat yang berolahraga, bersantai, maupun sekedar menikmati suasana hijau di tengah hiruk-pikuk kota Jakarta. Oke pemirsa, inilah suasana sore yang ada di Taman Bugar Jakarta Barat. Pepohonan yang rindang, udara yang sejuk, dan juga beberapa aktivitas yang dilakukan oleh mulai dari anak-anak, kalangan ibu-ibu, dan remaja. Di sini pun juga ada tempat bermain dan lapangan. Bagus ya, karena ini kan taman juga baru diresmiin setahu aku ya. Dan ini kayak jadi hawa yang segar gitu untuk warga sekitar. Karena kan kita juga minim ruang terbuka ya. Jadi dengan adanya taman ini jadi fasilitas tambahan baru buat anak-anak bisa main, explore. Jadi nggak terpaku sama gadget, jadi bisa lebih explore lebih luas lagi. Taman nyaman, cuman saya sih berharapnya nggak tahu ya, karena saya baru pertama kali kesini. Saya berharapnya ada petugas
petugas yang mungkin patroli atau apa gitu. Jadi kalau misalnya kayak seperti fasilitas main bola gitu kan, jadi anak-anak nggak berebutan mainnya, ada aturan mainnya, durasinya segala macam. Lalu juga saya juga belum tahu nih ada toilet atau enggak, belum explore banyak juga. Jadi mungkin ada beberapa yang perlu ditambah ya. Melihat kontur jalannya sih lumayan ramai ya, karena bisa kursi roda bisa masuk ya. Untuk disabilitas lumayan ramah, cocok. Untuk nyari udara segar kan bisa ya. Sore yang tenang, udara yang segar, dan suasana yang hangat, semua bisa dirasakan di Taman Bugar. Lebih dari sekedar tempat olahraga, taman ini menjadi tempat untuk mempererat kebersamaan dan juga menjaga kesehatan bagi masyarakat. Dari Jakarta Barat melaporkan Liana. Berita terakhir datang dari kawasan Bundaran HI. Pelaksanaan Car Free Day Minggu pagi ini kembali dipenuhi oleh warga yang berolahraga dan menikmati suasana bebas kendaraan. Untuk mengetahui suasana langsung di lokasi, kita sudah terhubung dengan Anil. Anil, bagaimana kondisi CFD? Saat ini saya berada di jalur CFD, tepatnya di samping hutan kota GBK ya pemirsa. Nah saat ini dari tadi, sejak pukul 6 pagi tadi, masyarakat telah memenuhi jalur CFD hari ini. Nah CFD ini akan berlangsung sampai pukul 10 pagi hari ini. Banyak warga yang berkumpul untuk CFD di sini hanya untuk sekedar lari, atau bahkan tadi ada beberapa kelompok yang melakukan maraton, dan juga ada beberapa pesepeda tentunya yang datang untuk meramaikan CFD pada hari ini. Untuk lebih lengkapnya, kami akan mewawancarai beberapa masyarakat yang ikut memadati CFD pada pagi hari ini. Kakak untuk CFD ke depannya ini? Kalau harapan saya itu karena saya pesepeda, semoga di CFD ini tertata rapi dan bisa juga buat pesepeda yang agak masih kurang untuk bisa jalan gitu. Oh, jalurnya kurang rapi ya? Nah ya, jalur kurang rapi gitu. Nah, mungkin dirapin aja jalurnya, iya segitu aja. What do you think is the main benefit for you and other people with the Car Free Day? Roller skating, rollerblading. Rollerblading. Yes. Is the best best way for Car Free Day or what? I think two things. Number one, the police have the car, the cart, and the roller skaters can hold on to the back of the cart. Oh, okay. And have the police pull them. Oh, okay. I think that's very important. That's very important. Yeah. Okay. Number two, you have the highway, the ramp coming down. Yeah. Normally, like that one. yeah. Yeah. No, the car one. Oh, the car one. Oh, very okay, steep. okay. Normally, if you do that, the car is gonna hit you, right? But here, they can go to the top and just roll down. Just roll down. Enjoy the moment. Enjoy the moment. Right. Thank you for your time. Yeah. Apa perasaan kakak, dan kayak menurut kakak manfaat apa yang kakak dapatkan dari CFD? Sehat sama banyak teman-teman komunitas. Oh, lari sih komunitas ya? Iya. Komunitas apa kak kalau boleh tahu? Jeterans. Oh, oke. Kakak habis ikut ini ya, maraton? Iya. Dapat free dari Jeteran juga sih. Oh iya. Tak hanya didominasi para pecinta olahraga, kawasan CFD pagi ini juga diramaikan oleh komunitas-komunitas yang menggelar aktivitas terbuka. Mulai dari kelas workout gratis, fun ride sepeda, hingga pertunjukan kecil seperti musik akustik dari kelompok seni jalanan. Beragam tanggapan muncul dari warga, mulai dari harapan agar CFD semakin diperluas, hingga manfaat yang mereka rasakan seperti kesehatan, hiburan, dan ruang interaksi sosial yang semakin terbuka. Ya, pemirsa, terlepas dari aktivitas yang mungkin berbeda-beda setiap hari setiap pagi di CFD ini, warga tetap menjadikan CFD sebagai ruang publik yang sangat diminati untuk berolahraga, berkumpul, atau sekedar untuk menikmati suasana kota tanpa kendaraan lalu lintas. Baik, saya Anil Parenrengi melaporkan dari lapangan. Pemirsa, demikian rangkaian berita yang kami sajikan pagi hari ini. Terima kasih telah menyaksikan Jakarta Insight. Saya Denis Pangestu. Dan saya Nabila. Sampai jumpa di Jakarta Insight siang.